Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku SDT Insan Aulia, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kebaikan, memberikan sehat walafiat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sebentar lagi kita akan masuk bulan di mana bulan tersebut adalah bulan yang sangat-sangat dinantikan oleh setiap umat muslim, dan bulan yang senantiasa akan mendatangkan keberkahan begitu berlipat ganda keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Beberapa hari lagi tentunya kita akan masuk satu bulan yang memang itu adalah bulan dinanti-nantikan oleh setiap umat muslim, di mana pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selaku umat Islam bukan hanya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, tetapi lebih kepada kita harus mempersiapkan diri untuk masuk di bulan Ramadan serta kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka sebagai umat Islam tentunya kita harus ada persiapan-persiapan untuk memasuki bulan Ramadan tersebut. Di antara persiapan yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, al-isti'dad ar-ruhi wal jasadi. Persiapan dalam ruh dan jasad kita. Di mana dua hal ini memang sangat penting sekali dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya kondisi kita di siang hari tentunya kita dalam kondisi tidak makan, tidak minum, yang menguras energi kita. Di samping itu juga kita masih tetap harus beraktivitas. Maka persiapan ruh dan jasad kita ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Persiapan jasad tentunya harus banyak riyadhah, banyak bergerak, banyak berolahraga, dan pola makan yang sehat, pola tidur yang sehat itu akan membentuk fisik kita yang kuat. Kemudian al-istidad ar-ruh ini, persiapan ruhnya ini adalah harusnya ketika kita di Ramadan ini bukan memperbanyak tidur, bukan memperbanyak istirahat, bukan memperbanyak hanya main saja, tetapi lebih kepada kita persiapkan roh kita dengan memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti bulan Ramadan itu akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan amal saleh, dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang ini kita persiapkan diri kita untuk bisa beribadah semaksimal mungkin. Yang ingin puasa saum sunnahnya, silakan sekarang mulai saum sunnahnya, agar nanti terbiasa ketika masuk di bulan Ramadan kita sudah terbiasa dengan ibadah puasa. Yang sekarang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan ruhnya dengan tilawah Al-Quran, maka persiapkan dari sekarang agar nanti masuk di bulan Ramadan mereka akan senantiasa terbiasa untuk bertilawah Quran. Yang punya targetan 1 juz, 2 juz, ayo semangatkan dari sekarang. Sebelum masuk di bulan Ramadan, masih bulan Sya'ban ini, kita persiapkan diri kita, ruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktunya, yang belum bisa berjamaah, lanjutkan dengan berjamaah. Yang belum bisa melaksanakan salat pada waktunya, maka kita berusaha untuk salat tepat waktu. Kerjakan salat 5 waktu, salat sunat sunnahnya, salat qabliyahnya, salat ba'diyahnya, itu senantiasa kita pupuk dari sekarang. Karena nanti begitu masuk di bulan Ramadan, kita sudah siap dengan persiapan ibadah yang luar biasa. Sehingga bulan Ramadan yang akan datang, kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku, yang kedua harus kita persiapkan ketika kita masuk di bulan Ramadan adalah al-isti'dad al-ilm, yaitu persiapan keilmuan kita. Tentunya kita tidak mau menjadi kamin sa'imin laisa min siyamihi al-ju'i wal 'atsy. Berapa banyak kata Rasulullah SAW orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya merasakan dahaga, hanya merasakan lapar saja. Kenapa? Karena mereka masuk di bulan Ramadan, menjalankan ibadah di bulan Ramadan tanpa persiapan keilmuan yang cukup. Banyak orang yang tidak paham tentang hal-hal yang justru akan merusak ibadah puasa kita. Mungkin banyak di antara kita yang tahu tentang apa saja yang menyebabkan batalnya puasa kita. Tetapi jarang di antara kita yang mengetahui apa penyebab daripada rusaknya pahala ibadah puasa yang kita laksanakan. Oleh karenanya
banyak orang yang senantiasa mereka hanya tahu tentang yang membatalkan puasa, tapi tidak pernah berusaha tahu apa saja yang bisa merusak pahala-pahala puasa kita. Sehingga betul kata Nabi, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena hanya itu yang dia lakukan, tapi tidak pernah mencoba dirinya untuk meninggalkan hal-hal yang senantiasa bisa merusak pahala kita, pahala puasa kita. Nah, ini persiapan ilmu memang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mengetahui hal-hal apa saja yang senantiasa akan merusak pahala puasa kita, seperti gibah, namimah, mengadu domba, dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang senantiasa akan merusak pahala puasa kita. Yang ketiga, dalam kesempatan yang singkat ini, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku SDT Insan Aulia yang tentunya bisa selalu berharap agar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan Ramadan yang ketiga adalah yang perlu kita persiapkan yang ketiga. Al-isti'dad al-mal, yaitu persiapkan harta. Di mana di bulan Ramadan ini memang harta itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita juga ingin berkompetisi, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, dalam sedekah, dalam ibadah yang lainnya selain ibadah puasa, selain ibadah salat, selain ibadah tilawah Quran, kita tentunya juga ingin menjadi orang yang dermawan, menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang senantiasa di bulan Ramadan ini mampu menafkahkan harta kita, mendermakan harta kita, mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya itu akan menjadikan tambahan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nanti ada sebuah kewajiban yang Allah berikan, kewajiban itu khusus hanya pada saat di Ramadan ini, yaitu kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Nah, ini tentunya kita harus memiliki harta. Bagi orang-orang yang tidak memiliki harta, maka mereka tidak akan mampu untuk bisa berzakat. Oleh karenanya, persiapan harta ini juga penting kita miliki. Oleh karenanya, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan ilmu untuk senantiasa menjadikan ibadah kita semakin lebih berarti lagi. Diberikan kekuatan fisik, jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala, roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan agar kita bisa maksimal mendapatkan derajat takwa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi hidayah taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.